Perkenalkan, nama saya Siska Anita Berutarigan, NPM 2315010193. Hello, dalam video kali ini saya akan membahas tentang teknik dan strategi pengajaran untuk meningkatkan HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Yang pertama kita membahas tentang pengertian HOTS. HOTS adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu cara berpikir yang tidak hanya menghafal, tetapi memahami, menganalisis, menilai, dan mencari solusi terhadap suatu masalah. Dengan HOTS, siswa belajar berpikir kritis, kreatif, dan cerdas dalam mengambil keputusan. Perbedaan antara pembelajaran HOTS dengan kemampuan HOTS, yaitu pembelajaran HOTS adalah cara atau proses mengajar yang dirancang guru untuk melatih siswa berpikir tingkat tinggi, fokusnya pada metode, strategi, dan aktivitas belajar. Contohnya seperti diskusi kelompok, problem-based learning, proyek, dan studi kasus. Sedangkan kemampuan HOTS yaitu kemampuan yang menghasilkan atau keterampilan yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran. Fokusnya pada apa yang bisa dilakukan siswa melalui berpikir. Contohnya, siswa mampu menganalisis masalah, menilai solusi, dan menciptakan ide yang baru. Pembelajaran HOTS bisa dibilang juga cara mengajar guru, dan kemampuan HOTS juga memiliki arti dengan sebutan hasil berpikir siswa. Mengapa penting untuk mempelajari HOTS atau Higher Order Thinking Skill dalam pendidikan? HOTS sangat penting karena membantu siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahami, mengelola, dan menggunakan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Berikut adalah poin-poin mengapa HOTS penting dalam pendidikan. 1. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan HOTS, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mencari alasan di balik suatu konsep. Hal ini membuat siswa lebih teliti dan tidak mudah menerima informasi yang salah. 2. Mengembangkan kreativitas siswa. HOTS mendorong siswa untuk menciptakan ide atau solusi baru. Mereka tidak hanya mengikuti contoh, tetapi belajar berpikir di luar kebiasaan mereka, sehingga lebih inovatif dalam menyelesaikan tugas. 3. Membantu siswa memecahkan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah yang tidak memiliki satu jawaban pasti. Dengan HOTS, siswa dilatih untuk menemukan berbagai solusi, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, lalu memilih yang paling tepat untuk menjawab suatu masalah tersebut. Yang keempat, melatih mengambil keputusan yang tepat. HOTS mengajarkan siswa untuk menilai informasi secara logis, membandingkan pilihan, dan menentukan keputusan yang paling baik berdasarkan aturan yang jelas. Yang kelima, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Dunia kerja dan kehidupan modern menuntut kemampuan berpikir yang fleksibel dan kreatif. Dengan HOTS, siswa akan lebih siap menghadapi perubahan, mampu beradaptasi, dan menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Jadi, HOTS penting karena membuat siswa menjadi lebih aktif, cerdas, kreatif, dan mampu menghadapi masalah secara mandiri. Berikut 3 teknik dalam pembelajaran HOTS di sekolah dasar. Yang pertama, teknik diskusi kelompok dalam pembelajaran HOTS. Pengertian diskusi kelompok adalah teknik pembelajaran di mana siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk membahas suatu masalah, bertukar pendapat, dan mencari solusi bersama. Teknik ini dapat melatih siswa untuk berpikir kritis, berani menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain,
dan bekerja sama dalam kelompok. Cara penerapan diskusi kelompok: 1. Guru menentukan topik atau masalah yang harus bersifat terbuka dan menantang. 2. Membagi siswa ke dalam kelompok kecil, biasanya terdiri dari 4 atau 6 orang per kelompok. 3. Memberikan waktu untuk berdiskusi. Siswa saling berbagi ide dan mencatat hasil diskusi mereka. 4. Setiap kelompok mempresentasikan hasil satu dalam menjelaskan ke depan kelas. 5. Guru memberi tanggapan dan kesimpulan. Guru menegaskan ide-ide penting dari hasil diskusi mereka untuk menyimpulkan dan memberikan informasi yang lebih mendalam. Contoh penerapan, misalnya dalam mata pembelajaran IPA, materi pencemaran lingkungan. Guru menjelaskan secara singkat tentang pencemaran lingkungan. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan. Misalnya pertanyaannya, di sekitar sekolah kita banyak sampah plastik. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Guru menanya seperti itu. Lalu siswa dibagi menjadi kelompok yang berisi 4-6 orang tadi, dan selanjutnya setiap kelompok mendiskusikan penyebab masalah, dampak bagi lingkungan, dan solusi yang bisa dilakukan. Selanjutnya, kelompok mempresentasikan hasilnya ke depan kelas atau perwakilan dari setiap kelompoknya. Yang terakhir, guru menyimpulkan dan memberikan penguatan kepada semua siswa atas partisipasi mereka. Teknik yang kedua yaitu teknik pemecahan masalah atau problem-based learning. Pengertian pemecahan masalah adalah teknik pembelajaran di mana siswa belajar melalui masalah nyata yang dianalisis dan mencari solusinya. Teknik ini melatih siswa untuk berpikir kritis, menganalisis sebab akibat, mengambil keputusan, dan mencari solusi kreatif. Cara penerapan dalam pembelajaran. Guru menyampaikan masalah nyata. Masalah harus dekat dengan kehidupan siswa. Siswa dibagi dalam kelompok kecil yang biasanya terdiri dari 4 atau 5 orang. Siswa menganalisis masalah dan menentukan penyebab dan dampak terhadap suatu masalah tersebut. Yang keempat, siswa mencari dan memilih solusi. Setiap kelompok mengusulkan solusi terbaiknya. Yang kelima, presentasikan hasil diskusi kelompok dan menjelaskan solusi yang mereka dapatkan. Yang keenam, guru memberi kesimpulan dan refleksi. Guru menegaskan solusi yang terbaik dan manfaatnya. Contoh penerapannya dalam mata pelajaran IPA, materi energi dan perubahannya. Masalahnya, lampu kelas sering lupa dimatikan saat jam pulang sekolah, dan apa yang bisa kita lakukan agar tidak boros listrik? Langkahnya, guru menceritakan masalah tentang borosnya listrik. 2. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Ketiga, siswa mendiskusikan penyebab dari masalah boros listrik. Yang keempat, siswa membuat solusi seperti jadwal piket, poster hemat listrik, dan petugas kelas. Yang kelima, kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi mereka yang telah mereka ceritakan dan membuat solusi dari masalah boros listrik tersebut. Yang terakhir, guru menyimpulkan pentingnya hemat listrik dan membuat jadwal piket untuk mematikan listrik saat jam pulang sekolah. Teknik studi kasus dalam pembelajaran HOTS. Studi kasus adalah teknik pembelajaran di mana siswa menganalisis studi suatu peristiwa atau masalah nyata, kemudian menilai dan menentukan solusi yang tepat. Teknik ini melatih siswa untuk
menganalisis suatu masalah, menilai suatu tindakan, mengambil keputusan, dan berpikir kritis dan logis. Cara penerapan studi kasus dalam pembelajaran. 1. Guru menyiapkan studi kasus nyata sesuai dengan usia dan dekat dengan kehidupan siswa. 2. Menjelaskan isi studi kasus. Guru membacakan atau menyampaikan cerita kasus yang berhubungan dengan pembelajaran mereka. Yang ketiga, siswa dibagi ke dalam kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan kasus yang mereka hadapi. Yang keempat, siswa menganalisis dan menilai. Siswa menjawab pertanyaan, apa masalahnya, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana solusinya untuk menghadapi kasus tersebut. Yang kelima, presentasikan hasil diskusi di depan kelas masing-masing. Yang keenam, memberikan kesimpulan. Guru menegaskan dan memberikan kesimpulan atas solusi yang tepat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Contoh studi kasus dalam mata pelajaran PPKN kelas 4 SD tentang materi hak dan kewajiban. Misalnya kasusnya, Andi membuang sampah sembarangan di kelas meskipun sudah ada tempat sampah, akibatnya kelas menjadi kotor. Langkah pembelajarannya, 1. Guru membacakan kasus Andi atau menceritakan kasus Andi tentang dampak dari membuang sampah sembarangan. Yang kedua, siswa dibagi menjadi kelompok kecil. Yang ketiga, setiap kelompok mendiskusikan apa kesalahan Andi, apa dampak perbuatannya, apa seharusnya yang dilakukan Andi. Yang keempat, kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas masing-masing. 5. Guru menyimpulkan pentingnya tanggung jawab terhadap mereka sendiri agar bisa disiplin. Dengan teknik studi kasus ini, siswa belajar menilai suatu tindakan dan menentukan solusi sehingga kemampuan HOTS mereka meningkat. Kesimpulan dari video saya kali ini adalah HOTS mengajarkan siswa untuk tidak hanya menghafal, tetapi juga berpikir kritis dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikan suatu masalah. HOTS penting karena membuat siswa lebih kreatif, kritis, dan mandiri dalam menghadapi berbagai masalah. Dengan teknik seperti diskusi kelompok, pemecahan masalah, dan studi kasus, siswa dapat belajar berpikir tingkat tinggi dan siap menghadapi masa depan dengan kemampuan mereka masing-masing.